bahwa segenap lapisan, segenap rakyat akan membackup seluruh apa yang terjadi dengan Gus Fuad Pleret, perihal monyet. Di sini ada sesuatu hal yang menggelitik. Justru merekalah yang lebih banyak bukti-bukti dan fakta digital dengan kata-kata yang keji, hina, dan melecehkan. Saudara sekalian, akhirnya Sekjen PWILS angkat bicara terkait dengan kasus Gus Fuad yang akan dilaporkan ke polisi atas penistaan atau penghinaan ya saudara sekalian, di mana Sekjen PWILS atas restu atau atas perintah daripada pimpinan umum yaitu Gus Abbas, di mana siap membackup daripada Gus Fuad Pleret ketika dilaporkan ke polisi. Bahkan kata beliau, nanti saudara sekalian, 1 laporan kepada Gus Fuad, kami akan membalasnya dengan 1000 laporan-laporan yang ada tentang klan Ba'alwi ini yang sudah meresahkan saudara sekalian. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak apa yang beliau sampaikan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam hormat, dan salam perjuangan bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya keluarga besar PWILS dimanapun Anda berada. Puji serta syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam serta sholawat kita limpahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya kami mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Selanjutnya akan menindaklanjuti apa yang menjadi instruksi dari Ketua Umum dan Panglima Tertinggi PWILS, bahwa segenap lapisan, segenap rakyat akan membackup seluruh apa yang terjadi dengan Gus Fuad Pleret, perihal monyet. Di sini ada sesuatu hal yang menggelitik. Justru merekalah yang lebih banyak bukti-bukti dan fakta digital dengan kata-kata yang keji, hina, dan melecehkan. Dan kita sudah inventarisir dan sedang proses hukum. Selain dari kasus-kasus hukum yang sedang berjalan atas Rizik Syihab, termasuk dari chat mesum, karena umat Islam khususnya dan rakyat Indonesia menunggu keputusan yang ingkrah, butuh kepastian hukum apa yang terjadi. Kepentingan umat jangan sampai dibohongi atau didramatisir. Kembali ke Rizik Syihab yang menyatakan perang. Di sini pun kita menganggap sebuah lelucon. Karena berawal dari harusnya pertanggungjawaban dari Rizik Syihab dan klannya Ba'alawi untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah dikaji oleh para ahli kami. Semuanya mereka tidak bisa membantah, tidak bisa membuktikan secara ilmiah ataupun fakta bukti. Sehingga akhirnya keluarlah ucapan-ucapan provokatif. Inilah bukti ketidakmampuan mereka ketika dijajal untuk masalah pembuktian dan kebenaran. Tetapi mereka mengalihkan dengan isu-isu lain, framing dan fitnah. Dengan menyuarakan PKI, Syiah, dan lain-lain. Provokatif perang justru yang diperintahkan, yang diajaknya adalah orang-orang pribumi, bukan dari klan mereka yang seharusnya yang bertanggung jawab atas semua ini. Satu lagi catatan yang lebih penting, kepada aparat, kepada TNI Polri, kepada Bapak Prabowo, instruksi ataupun ajakan perang sudah cukup dengan bukti-bukti tersebut untuk mengadili dan menangkap. Karena di dalamnya adalah sudah jelas provokatif dengan memerintahkan menggunakan senjata tajam. Bahkan satu lagi lebih penting, untuk mengangkat bazoka. Perlu dipertanyakan, diselidiki bahwa mereka sudah mempersiapkan yang harusnya peralatan tersebut dimiliki oleh kalangan militer. Tapi mereka berani menyebut. Disinilah Allah telah membukakan apa-apa yang menjadi kesalahan mereka. Kepada aparat penegak hukum, segera tindak atas dasar video-video tersebut. Kami umat Islam dan rakyat Indonesia sangat mendukung penuh. Dan untuk selanjutnya, seluruh PWILS di seluruh tingkatan tetap waspada, tetap lanjutkan proses-proses hukum terhadap klan Ba'alawi, terlibat dalam pidana, perdata, dan lainnya yang berurusan dengan hukum. 1 laporan terhadap Gus Fuad, 1000 laporan kita ajukan.
Kita berdasarkan bukti-bukti chat mesum yang seharusnya segera diselesaikan, kita akan bongkar kembali dan kita akan usut kembali karena rakyat sangat menunggu. Kemudian kepada PWILS juga untuk tetap waspada, tingkatkan koordinasi saling informasi. Bila perlu kita gunakan call center di setiap wilayah, daerah, dan ranting yang ada supaya mempercepat ataupun saling menginformasi antar seluruh tingkatan. Baik, kepada para muhibin, saudaraku sebangsa, seiman, seislam, saudaraku setanah air, kami lahir dari niat sanubari untuk membela marwah Indonesia, marwah agama Islam, marwah ulama-ulama pribumi, dan marwah rakyat umat Islam di Indonesia. Bukan berdasarkan doktrin yang tidak jelas. Berbeda dengan kalimat takbir tauhid yang mereka jual ketika Rizik Syihab atau Basmir ataupun klan mereka sehabis orasi dengan memfitnah, caci maki, hasutan, diakhiri dengan kalimat takbir. Itu adalah sebuah penistaan terhadap simbol-simbol ataupun jargon-jargon Islam. Dan kami merasa dilecehkan sebagai umat Islam. Apakah kalian yakin dengan mereka, dengan kejelian Nabi? Apakah yakin mereka dengan kealiman mereka? Islam tidak mengajarkan mengganti nisan-nisan leluhur menjadi klan mereka yang namanya pemalsuan. Islam tidak mengajarkan rasis, merasa lebih tinggi. Islam tidak mengajarkan caci maki dan fitnah. Mari kita sama-sama telusuri, karena Islam mengajarkan terus-menerus cari kebenaran. Bukan hanya pembenaran, cuma berdasarkan husnudon dan berprasangka baik. Tetapi ketika fakta bukti ada, kita sebagai umat muslim wajib menelaah, percaya sebuah kebenaran. Jangan tertipu dengan penampilan, jangan tertipu dengan ucapan-ucapan lisan yang membawa-bawa jargon Islami. Kita saudara sebangsa dan setanah air, sepatutnya kita sama-sama menjaga marwah leluhur, marwah pribumi, terutamanya tanah air ini. Pemerintahan ini pun patut kita jaga. Di mana negara itu dibuat sebuah kekacauan, maka kepentingan-kepentingan luar ataupun kepentingan-kepentingan orang-orang yang di dalam semakin merajalela. Ini yang kita hindarkan. Rapatkan barisan, berpegang teguh kepada ulama-ulama kita. Oke, saudara sekalian, itu ya tadi Sekjen PWLS panjang dan lebar memberikan kita sebuah pencerahan di mana titik terang daripada kasus Gus Fuad yang beberapa hari yang lalu sempat viral, saudara sekalian. Dan ternyata PWILS atau Ketua Umum kita Gus Abbas tidak tinggal diam, saudara sekalian, dan siap membackup daripada Gus Fuad ketika terjadi apa-apa. Nah, ini sekaligus memberikan kita ketenangan juga sebagai pecinta Gus Fuad Pleret, di mana pada beberapa pekan yang lalu juga akan digeruduk juga pondok beliau. Dan pasti nanti akan terjadi sebuah kericuhan dan orang-orang yang tidak ikut terlibat, tidak bersalah di pondok Gus Fuad Pleret akan terkena imbasnya, saudara sekalian. Oleh karena itu memang betul juga yang dikatakan oleh Sekjen PWLS tadi, saudara sekalian, Rizik Syihab dan kawan-kawan ini memang harus ditangkap, di mana ketika mereka berceramah itu akan ada indikasi provokasi. Lalu kemudian mereka terang-terangan apa? Terang-terangan untuk mengajak perang, saudara sekalian. Bahkan mengajak perang antar sesama pribumi atau antar sesama warga negara Indonesia, saudara sekalian. Dan nanti lihat saja ketika misalkan terjadi apa-apa, pasti tidak ada yang ikut terlibat, habaib. Pasti mereka akan di belakang untuk menonton kita, memberikan semangat. Nanti kalau terjadi apa-apa, misal pasukan Rizik Syihab, para muhibinnya terdesak dengan PWLS, ya tinggal mereka kabur saja, saudara sekalian. Yang akan menjadi korban siapa, saudara sekalian? Jelas yang akan menjadi korban adalah para muhibin alias pribumi, saudara sekalian, saudara kita sendiri. Oleh karena itu kami menghimbau kepada pribumi yang akan ikut campur ketika mungkin akan terjadi pertempuran pada hari yang akan datang ini, saudara sekalian, mungkin jangan kalian ikut campur. Kenapa? Karena ini bukan urusannya kalian. Kita berurusan dengan para habaib, saudara sekalian. Nah, terkait dengan hal itu juga, apa yang disampaikan oleh Sekjen
PWILS, saudara sekalian, justru kata beliau mereka lah yang selama ini memprovokasi kita dengan ketika disodorkan 11 pertanyaan oleh Kiai Haji Umuddin. Salah satunya adalah kitab Zaman dengan Syajaratul Mubarakah yang abad keempat, saudara sekalian. Mereka tidak tahu menahu. Bahkan kekosongan yang ada, Kiai Haji Umuddin memberikan sebuah tantangan atau sebuah pertanyaan. Carikan saya kitab pada abad ke-4, 5, 6, 7, dan 8 yang ada yang menyebutkan leluhur klan Ba'alui ini, saudara sekalian. Ternyata mereka tidak mampu, bahkan mentok kepada abad ke-9. Itu pun dikarang oleh klan mereka sendiri dan diakui oleh mereka sendiri dan disuhrah wal istifadahkan oleh orang-orang mereka sendiri, saudara sekalian. Ini bentuk daripada ketidakmampuan mereka untuk menjawab pertanyaan Ki Haji Amiruddin Utsman Al-Bantani. Lalu kemudian kata beliau, Sekjen PWI, saudara sekalian, dengan ketidakmampuan mereka akhirnya apa? Salah satu cara mereka untuk menangkal hal itu yaitu provokasi, saudara sekalian. Ya, seperti yang kita lihat, Ki Haji Amiruddin dituduh Imad bin Sarman, lalu kemudian ditolak oleh Habibah, lalu kemudian marah. Lalu kemudian ada lagi ke PKI, mereka pokoknya apalah. Ini hal yang bisa kita bilang ketidakmampuan mereka. Itu yang pertama. Dan yang kedua yang disampaikan oleh Sekjen PWI tadi, saudara sekalian. Ini jelas bahwasanya ketika beliau menyatakan bahwasanya satu laporan saja yang akan kami terima, lalu kemudian Gus Puat akan dipanggil oleh polisi, maka kami akan siapkan ribuan laporan tentang klan Ba'alui ini yang menghina daripada kaum pribumi atau ulama-ulama atau kiai-kiai NU, saudara sekalian, yang banyak sekali berseliweran. Bahkan di media sosial itu dipenuhi dengan ceramah-ceramah mereka, saudara sekalian, yang dengan sadisnya, dengan lantangnya, dengan mudahnya mulut mereka mengatakan orang atau kiai-kiai kita sebagai hal itulah. Contohnya saja, contoh kecil saja yang mungkin belum belum hilang di kepala kita, yaitu bagaimana Rizik Syihab dengan lantangnya, dengan mudahnya, saudara sekalian. Apa katanya? Organisasi monyet yang didukung oleh para jenderal monyet, saudara sekalian. Ini apa, saudara sekalian? Seyogianya kalau menanggapi Gus Puat, saudara sekalian, menanggapi Gus Puat yang kata-kata itu ya. Nah, jadi cukup ditanggapi itu Gus Puat saja, saudara sekalian. Tidak ada hubungannya dengan PWI ini, saudara sekalian. PWLS kita, organisasi ini, semuanya ikut kena imbasnya, saudara sekalian. Bahkan pendukung daripada tesisnya Ki Jainuddin dikatakan itu juga kena imbasnya. Apa ini, saudara sekalian? Lalu kemudian jangan usahlah Rizik Syihab melanjutkan, nggak usah kita banyak basa-basi, kita perang saja. Apa ini, saudara sekalian? Ingat, kita ini negara hukum. Jangan hanya main perang-perang saja. Jangan hanya sedikit-dikit tidak sepaham dengan orang, sedikit-dikit itu, sedikit-dikit ini, lalu kemudian perang. Untuk apa perang, saudara sekalian? Toh pun yang perang itu yang menang maupun yang kalah sama-sama rugi, saudara sekalian. Sama-sama mempunyai tanggungan, sama-sama mempunyai orang yang disayangi di rumahnya, saudara sekalian. Oleh karena itu para muhibbin jangan sekali-kali mau diajak perang, saudara sekalian. Toh pun kalian akan mungkin misalkan ya mati di medan pertempuran. Lalu kemudian apakah para habab ini akan menanggung anak istri kalian, menyekolahkan anak kalian sampai dia besar nanti, saudara sekalian? Tidak. Pasti mereka akan tinggalkan. Ya, paling mentok juga pun akan mereka ingat ketika baru meninggal kemudian dizikirkan. Cuma itu saja, saudara sekalian. Selebihnya tinggal kita menunggu penyesalan, saudara sekalian. Toh pun bagaimana hukumnya juga, saudara sekalian. Kita orang yang kita serang itu bertakbir Allahu Akbar dan kita juga takbir Allahu Akbar. Sesama muslim saling serang menyerang. Dan kemudian misalkan meninggal di tempat yang sama. Apa hukum matinya itu, saudara sekalian? Apakah hukum matinya itu hukum saling bunuh-membunuh? Al-qatilu wa maqtulu finnar. Orang yang membunuh, yang dibunuh itu sama-sama masuk neraka, saudara sekalian. Kenapa orang yang dibunuh itu masuk neraka?
Iya, dia niatnya untuk membunuh orang, tapi dia keduluan dibunuh oleh orang itu. Makanya al-qatilu wal maktulu finnar, saudara sekalian. Ya mudah-mudahan para muhibbin jangan sampai mau untuk diajak perang-perang segitu, saudara sekalian. Ya kalau mereka, para Ba'alwi ingin perang, mereka sendirilah yang perang. Para kelompok-kelompok mereka lah yang ikutnya, yang nyerang lah, saudara sekalian. Jangan kita ikutan. Ya mungkin hanya itu saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, saudara sekalian. Sekali lagi bukan maksud untuk provokasi dan lain sebagainya. Murni niat dari saya untuk supaya kita aman-aman saja. Jangan sampai kita pertumpahan darah. Ingat, kita negara Indonesia banyak suku, ras, dan agama. Berapa banyak negara yang hancur di timur-timur ya, Timur Tengah. Berapa banyak yang hancur gara-gara apa? Mereka perang saudara, saudara sekalian. Diadu domba oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Ya mungkin hanya itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.